siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Pastinya baik, Kak. Pasti baik. Kak Opel baik? Luar biasa. Kak Nita? Luar biasa. Abang pemusik dan kakak pemusik baik? Baik semuanya. Kalau semuanya baik, kita mau mulai kelas sekolah minggu kita hari ini. Sudah masuk di November minggu yang ketiga. Udah mau deket Natal ya? Iya. Oke, kalau gitu kita gembira, kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Lalu kita sambung dengan Hello, how are you? Ayo abang dan kakak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Hitung Senin sampai Minggu ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Kanita yang Rabu, Hari Rabu, hari Kamis, harinya Kakak Opel hari Jumat sama Sabtu. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Ayo sama-sama. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita lanjut. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita dari atas lagi ya, lihat temannya. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Ayo nyanyi sama-sama. Kita bernyanyi bersama. Mana tangannya? Kita berdoa bersama. Puji Tuhan. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Angkat tangannya. Haleluya. Belajar firman Tuhan.
kita udah nyanyi sama-sama. Sekarang kita mau siap-siap masuk nanti sampai kita mendengar firman Tuhan. Masih semangat Kakak Opel sama Kakak Nita? Masih, Kak. Masih. Tapi biar semangat lagi kita mau nyanyi, semuanya harus duduk baik-baik, harus tenang, jangan lari-lari ya. Kita mau buka dalam doa, kita angkat pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami masih boleh diberi nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pengajaran online sekolah minggu kami. Berkati kami supaya kami bisa tertib dan bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Eli mau ngobrol dulu sama Kak Opel sama Kak Nita nih. Kita kan udah ada di bulan November. Biasanya nih kalau bulan November kita udah latihan Natal loh. Kok sekarang kita belum latihan Natal? Kenapa ya? Karena kan lagi pandemi kayak begini Kak. Terus kalau pandemi kita nggak Natalan? Tetap Natalan. Oh Natalan juga. Terus caranya supaya tahu kalau kita Natalan gimana? Nah nanti kakak atau abangnya Mm-mm. kabarin orang tuanya ke grup WA masing-masing. Nah mamanya harus rajin-rajin buka grup WA, harus rajin-rajin dibaca biar tahu informasi apa aja sih dari kakak dan abangnya. Gitu. Terus kalau nggak jelas boleh japri? Boleh dong. Boleh. Nah satu lagi nih Mama nih. Mama sama Papa kalau mau kirim-kirim video ucapan selamat Natal, udah boleh dikirim supaya nanti pas kita Natalan kita tayangin deh sekeluarga gitu ya Kak ya. Ya, Kak. Nah kalau gitu sekarang kita mau siapin untuk mengulang kembali firman Tuhan minggu lalu. Tapi kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kita mau nyanyi bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Yuk Bang sama Kakak. Bertambah-tambah dalamnya lebar, Tambah-tambah lebarnya, atas tambah-tambah tingginya, kasih Yesus ke atas lagi bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku bawah, dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus, dalamnya melebihi laut, dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya
Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus. Satu kali lagi, kasih Yesus dalamku. Nah, sekarang kita mau ingat firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu kamu sekolah minggu. Sekolah minggu dong. Kamu sekolah minggu. Sekolah minggu dong, Oke, Kak. berarti kita mau sama-sama ingat ya. Firman Tuhan minggu yang lalu tentang apa? Ayo Kakak Nita. Firman Tuhan minggu lalu itu tentang doa Bapa kami, Kak. Yang bagian, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya? Maksudnya itu kita setiap kali berdoa harus minta pengampunan dari Tuhan. Karena kan kita itu kan setiap hari pasti ngelakuin kesalahan nih. Sama Betul. teman, sama saudara, sama mama papa juga. Tapi kalau kita buat kesel teman-teman kita tuh, atau kita yang dibuat kesel sama teman yang lain, gimana tuh ceritanya? Kak Opel, Kalau itu sih kita juga harus minta maaf. nggak boleh gengsi. Gak boleh dong. Nggak boleh. Karena kalau ada teman yang bikin kita kesel banget, ya kita mesti maafin juga. Tapi dipukul dulu boleh? Gak boleh Nggak dong. boleh juga. Usahain jangan diinget-inget lagi biar keselnya hilang. Kalau susah ya berdoa, minta tolong sama Tuhan biar dibantuin supaya bisa lupain. Menurut kesalahan Kakak Nita? temennya. Kalau kita yang ngeselin orang lain nih, Kak, kita juga gak boleh malu atau gengsi buat minta maaf. Dan janji juga gak ngeselin lagi. Tapi kan malu kalau mesti minta maaf. Nggak boleh malu-malu. Gak boleh. Oh, nggak boleh malu-malu. Nah, kalau gitu nih, kita kan udah ingat firman Tuhan yang kemarin. Yesus ajarin kita belajar mengampuni, lalu kita mau mengampuni orang lain karena Tuhan Yesus dulu yang sudah mengampuni kita. Karena kita anak-anaknya, kita disayang Tuhan Yesus, kita harus ikut apa yang sudah Tuhan Yesus perintahkan juga lakuin. Berarti sekarang tinggal kita ingat hafalan minggu lalu. Kalau kita masuk sekolah minggu, berarti kita ingat. Kita mulai dari Kakak Nita, baru Kakak Opel, baru Kak Eli. Kak Nita dulu yang kelas kecil. Kelas kecil itu kelas Kana A, Kana B, Sion A, dan Sion B. Itu kalau mamanya nggak, adiknya belum bisa ngomong? Mamanya siapa? yang ngomong. Oh, mamanya, oke. Ayat hafalannya itu, ayo kita ucapin bareng-bareng ya adik-adik. Aku belajar mengampuni dari Tuhan Yesusku. Oke, sekarang Kak Opel kelas. Kalau ini sama mamanya juga? Kalau ini enggak dong, Oh, kan udah udah gede kelas ya? tengah. Iya. Baiklah. Kalau Kak Opel sekarang ini bareng sama adik-adik kelas tengah, yaitu ada Nazaret, Bethlehem, Betania, sama Yeriko. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang Kak Eli yang kelas besar. Kita mau sama-sama berdiri biar semangat suaranya yang kencang. Kelas besar itu dari Yudea, Kapernaum, Yerusalem. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selesai deh. Kelas Kakak Nita banyak yang kirim gak? Banyak dong, Kak. Kakak Opel? Banyak juga dong. Oke, di data? Di data Oh dong. iya, kalau gitu sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lanjutannya tentang doa Bapa kami bagian yang selanjutnya. Tapi kita mau nyanyi dulu, kita mau siap-siap, Alkitabnya harus disiapin. Jangan kabur-kabur lagi, jangan makan-makan lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dari kami bangun pagi sampai dengan saat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, supaya kami mau duduk dengan tertib, dengan manis, supaya kami mau dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita masih melanjutkan doa Bapa kami, tapi hari ini kita mau tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekarang kita buka Alkitabnya dari kitab Matius. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Jadi nanti ayat ganjil itu laki-laki, ayat genap itu perempuan. Begitu seterusnya. Matius 4 ayat 1 sampai 11, pencobaan di padang gurun. Laki-laki ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis yang perempuan. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada apa tertulis? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita kan tadi Kakak Sintia udah kasih tahu tuh, hari ini kita masih belajar tentang doa Bapa kami. Hari ini yang ke-7. Adik-adik masih ingat yang 1 sampai 6? Coba kita ulang bersama-sama lagi ya. Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Yang keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kelima, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang keenam, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan hari ini yang ketujuh, apa tadi? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, adik-adik coba nih, Kak Sintia punya gambar. Coba lihat gambarnya.
Siapa di sini yang suka apa yang pertama gambarnya? Marah. Siapa yang suka marah? Pasti ya, kita semua pasti pernah marah. Lalu, apalagi gambarnya? Siapa di sini yang suka merebut atau mengganggu kakak atau adiknya lagi main? Wah, ada juga ya. Lalu siapa di sini kalau di sekolah suka apa tuh? Menyontek. Oh, ada juga ya. Nah, kalau adik-adik pernah melakukan hal-hal ini, kira-kira itu gangguan marah, suka berebutan mainan sama adik atau abah, suka menyontek, itu gangguan dari siapa ya? Dari iblis. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Coba, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat bahwa bukan kita doang yang pernah digoda, tapi lihat Tuhan Yesus juga pernah digoda sama iblis. Nah, waktu itu iblis pernah berusaha mencobai Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus tahu nih, kalau Tuhan Yesus tidak bisa dicobai oleh siapapun. Tuhan Yesus itu bisa menang dan mampu mengusir iblis dengan firman Tuhan. Ayo sekarang coba dengarkan Kasin, tapi Alkitabnya harus tetap harus tetap terbuka. Nanti Kak Cynthia akan minta adik-adik baca lagi. Oke? Nah, waktu itu setelah Tuhan Yesus dibaptis, di mana? Di mana Tuhan Yesus dibaptis? Di Sungai Yordan. Roh Allah turun atasnya dalam rupa burung merpati. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan roh Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus membawanya kemana? Ke padang gurun. Tuhan Yesus tinggal di sana selama berapa hari? Selama 40 hari, 40 malam, lalu tidak makan dan juga tidak minum. Artinya Tuhan Yesus berpuasa. Dan coba adik-adik, kalau adik-adik gak makan 1 hari, lapar gak sih perutnya? Lapar kan? Haus gak? Kalau gak minum 1 harian? Haus. Tapi Tuhan Yesus juga selama 40 hari Tuhan Yesus gak makan, gak minum, dan akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Dan tahu gak adik-adik, saat itulah iblis datang mengganggu Tuhan Yesus. Iblis mencoba menggoda Yesus dengan bujuk rayu. Apa yang iblis bilang kepada Tuhan Yesus? Coba ya adik-adik kelas kecil, mama atau papa bisa bantu baca ayat yang ke-3. Oke ya, kita baca yang ke-3 ya, kelas kecil. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Wah, iblis nakal ya, dia suruh-suruh tuh Tuhan Yesus. Sekarang coba kita dengar ya, apa sih yang Tuhan Yesus jawab kepada iblis? Coba Kak Cynthia baca ya di ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, iblis gak puas nih karena Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang iblis mau. Maka akhirnya iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menaruh Tuhan Yesus di bubungan bait Allah. Kira-kira apa yang iblis lakukan terhadap Tuhan Yesus lagi? Coba ya, coba yang kelas tengah dari Nazaret sampai Yeriko, kita mau baca ayat yang ke-6.
Yuk kita baca sama-sama ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, coba dengarkan kira-kira ketika iblis bilang seperti itu, Tuhan Yesus jawab apa ya pada iblis? Coba kita buka di ayat yang ke-7 ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, iblis masih nggak puas tuh. Tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu sama iblis, kalau iblis nggak punya hak untuk nyuruh-nyuruh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Nah, tahukah adik-adik, iblis tetap tidak menyerah. Dia masih terus nih berusaha mencobai Tuhan Yesus. Sekarang iblis bawa lagi Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dari atas gunung terlihat nih megahnya dunia dengan gedung-gedung dan kerajaan yang megah. Iblis memujuk Tuhan Yesus. Adik-adik coba ya kita baca yang kelas besar. Kira-kira iblis tuh membujuk Tuhan tuh apa ya? Coba kita baca yang kelas besar di ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu apa yang Tuhan Yesus jawab kepada iblis? Coba kita lihat di ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan pada iblis bahwa dialah Tuhan, iblis pun harus menyembah dan berbakti padanya. Lalu Tuhan Yesus menghardik dan mengusir iblis pergi yang jauh dari hadapan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan katakan iblis pergi dan malaikat menyambut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, iblis pasti akan cari-cari nih gimana sih caranya gangguin kita, gangguin pikiran kita. Iblis pasti suka datang nih kalau misalnya hati kita atau pikiran kita lagi apa? Misalnya lagi sedih, ya kan? Pasti iblis gampang tuh masuk untuk mengganggu pikiran kita. Lalu apalagi misalnya kalau kita lagi marah atau kesel, tuh pasti iblis bisa masuk. Lalu biasanya kalau bahasa gaulnya apa? Galau. Biasanya kalau adik-adik suka galau nih, nah iblis tuh bisa masuk dalam hati dan pikiran kita. Lalu misalnya kita juga dalam keadaan kesulitan, iblis biasanya gampang sekali masuk. Karena biasanya kalau kamu sedang sedih, marah, atau kesal, atau galau, atau kesulitan, kamu tidak akan bisa berpikir dengan baik dan tidak mau mendengarkan nasihat baik dari orang-orang. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kalau adik-adik yang sedang susah hati, ada masalah dengan teman, atau lagi ada masalah dengan mama papa, atau dengan kakak, abang, adik, ingat kita harus berdoa, minta tolong kepada Tuhan agar apa? Agar Tuhan Yesus tetap menjaga hati dan pikiran kita. Lalu agar Tuhan Yesus selalu membantu kita untuk tetap tenang. Lalu Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan pada adik-adik untuk menghadapi setiap masalah yang adik-adik hadapi. Nah, seperti dengan firman Tuhan hari ini, setiap kita doa kita juga harus mengucapkan kepada Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah,
Sekarang Kak Cynthia mau ngasih tugas buat sama adik-adik untuk ayat hafalan hari ini. Coba kita pasang telinganya baik-baik ya. Kita mulai dari kelas kecil, dari kelas Kanaas sampai Sion B, dari kitab Matius 6 ayat 13a. Kita ucapkan bersama-sama ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekarang yang kelas tengah, dari kelas Nazaret sampai dengan Yeriko, dari kitab 1 Korintus 10 ayat 13b. Kita baca sama-sama ya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekarang yang terakhir dari kelas besar, dari kelas Yudea sampai dengan Yerusalem, kita buka dari 1 Korintus 10 ayat 13c. Kita ucapkan secara bersama-sama ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu jangan lupa diingat juga ayat hafalannya, lalu nanti kirim ke kakak abang guru sekolah minggu melalui grup kelas masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan kami akan selalu mengingat akan firman Tuhan hari ini, supaya kami bisa menjaga hati dan pikiran kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, berkati kesehatan mereka, berkati juga mama dan papa. Tuhan juga berikan kesehatan kepada mama dan papa. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami di ibadah pengajaran sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sampai dengan selesai. Berkati juga kami semua, kakak dan abang guru sekolah minggu. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati pandemi COVID-19 supaya bisa segera berakhir sehingga kami bisa melakukan sekolah minggu secara normal kembali. Terlebih Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita udah nyanyi tadi, kita udah dengar pengumumannya, kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau bikin aktivitas untuk minggu ini sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan bagi 3 juga, kecil, tengah, besar. Kecil, kakak, siapa yang mau? Kakak Yunita? Iya. Oke, kelas kecil silakan kakak Yunita. Oke, aktivitas kelas kecil kita mau mewarnai. Nah, ini ada gambarnya. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya tolong printin di link yang ada di description box. Nanti adik-adik warnai, terus jangan lupa untuk difoto dan terus habis itu dikirim ke grup WA kelasnya masing-masing. Itu aja. Aku saran nih, kan aku lihat beberapa kalau foto cuman kertasnya doang di foto, anaknya nggak kelihatan. Foto sama begini, gini, cekrek gitu. Jadi kelihatan mukanya ya. Kak, boleh nggak di sini tulis namanya? Boleh? Sama kelas ya. Boleh. Oke, itu kelas kecil. Sekarang kelas tengah sama kakak Opel. Kalau buat kelas tengah itu aktivitasnya, kalau buat kelas tengah yaitu dari Nazaret sampai Yeriko. Aktivitasnya itu, ini nanti ada kertas kayak gini kan. Nanti kertasnya itu di print dari description box juga. Terus abis itu kalau udah selesai di print, minta tolong sama papa ya, jangan lupa. Terus nanti kalian tulisin di sini. Nanti kalian tulisin nih di kotak-kotak ini, kalian tulisin apa aja sih masalah yang pernah adik-adik alami. Misalkan kalau kakak Opel di sini tulisnya usil, mencontek, melawan dan lain-lain. Kalian bisa tulis berdasarkan pengalaman kalian gitu. Nanti jangan lupa juga tulis nama sama kelasnya. Jangan lupa juga difoto, dikirim ke grup masing-masing. Fotonya gitu. begini. Iya, jangan lupa sama mukanya Orangnya juga. Oh, iya, Biar betul. kelihatan. Iya. Oke, itu kelas tengah ya. Sekarang kelas besar nih. Karena kelas besar kan
kita nggak mau main kertas, kita nggak mau main warnai karena udah keren pasti. Terus nulis-tulis begini, pasti tulisannya udah bagus juga. Sekarang yang Kak Eli mau dengar adalah kamu bercerita. Bagaimana kamu mengungkapkan masalahmu? Kan tadi kan ceritanya adalah minta tolong sama Tuhan, lepaskan aku dari pencobaan. Pencobaan itu adalah masalah. Nah, ceritakan satu pengalamanmu, masalahmu, lalu bagaimana caranya kamu mengatasinya. Contoh nih misalnya Kak Eli. Dulu tuh Kak Eli tuh rajin belajar. Ya kan, saya kan gemar belajar kan? Iya. Saya gemar belajar. Lalu mau ulangan nih, udah belajar dari kemarin gitu. Teng 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 bunyi. Terus siap-siap, ambil pulpen. Udah mau siap nih. Terus ada itu pertanyaannya. Kirain mau jawab, nomor 1 bisa, nomor 2 bisa, nomor 3, nomor 4 pusing, lupa. Begitu lupa, panik. Habis panik, lihat sebelahnya kok lancar nulisnya dia. Saya mau apa kira-kira? Contek. Saya mau nyontek dong. Saya begini gini. Sampai matanya juling. Saya pengen nyontek. Masalah saya adalah saya ingin sekali mencontek. Tadi Kak Cynthia bilang apa? Kalau susah, iblis datang ganggu. Nah, saya susah. Lalu saya mau nyontek. Masalah saya adalah saya mau menyontek. Tapi saya ingat saya punya Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus tolongin saya nggak mau nyontek gitu. Jadi ceritanya adalah saya ingin nyontek, tapi saya berusaha untuk tidak melakukannya dengan saya berdoa. Nah, adik-adik ceritain seperti itu. Ganti, jangan cerita nyontek lagi. Kylie udah, kamu cerita yang lainnya. Oke? Ceritanya itu nanti direkam, bilang mamanya minta rekamin lalu kirim. Oke, gitu ya? Oke, gitu. Jadi kelas kecil, tengah, besar sudah, nanti lakukan lalu minta tolong mama kirim ke grup kelasnya. Kalau dikirim pasti didata. Jangan lupa ya. Terima kasih, aktivitas kita selesai hari ini. Adik-adik, kita akan menutup pengajaran online kelas sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita tutup, Kakak dan Abang mau mengajak adik-adik bernyanyi. Setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Kita mau nyanyi Holland Dak Danak Namet Met Au. Holland dak danak namet metau, lalai na boyau tu Jesus lau. Holland ibana Allah aki, bai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakon awon, tung somar gogo dak danak mon. Ihongo luku pake mai, tau hasang apon di goarni. Torap dak danak dosian ho, tung soli tanda oh Tuhan ho. Arahonoku nang akai, asalam ganda nang sonangi. Oh Tuhan Yesus yang kau nawon, tung somar gogo dak danak mon. Di hongoluku pake mai, tau hasang apon di goarni. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hollandak danak na metletau, alay na boyaw tu Jesus law. Holland ibana olo aki, bai masahat tu surgoi. O Tuhan Yesus, jangkon awo